Ya, baru-baru ini para purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Tri Sutrisno membuat 8 tuntutan. Yang menariknya dari 8 tuntutan itu, saya mengambil 2 poin khusus yang saya anggap ini 2 poin ini adalah dua poin yang krusial, poin-poin yang krusial. Yang pertama itu poin pertama dan poin 8. Poin pertama itu bersoal pada pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 asli, artinya merestorasi konstitusi kita di tahun 1945. Dan yang kedua adalah di poin 8, ya soal dengan tanda kutip pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden, artinya pemberhentian Gibran dengan alasan-alasan tertentu yang ya cukup kuat sebenarnya, tetapi masalah pembuktian saja. Gibran, nomor 1 kita bahas dari 8 itu. Nanti di bawah saya tulis 8 poinnya, kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu 8 poinnya apa saja. Poin pertama itu mengenai restorasi konstitusi ya. Saya kira ini tuntutan yang bagus, tuntutan yang saya kira untuk mengambil semangat-semangat revolusioner para jenderal. Terus juga ini sebagai langkah politik untuk mungkin saya coba menafsirkan bahwa ini langkah-langkah politik yang bagaimana Indonesia ini terbebas dari belenggu-belenggu yang teralienasi lah, mengalami keterasingan luar biasa secara konsepsional, secara konstitusi kita ini, secara politik, secara prinsip bernegara, seperti itu kurang lebih. Jadi perlu ada semangat baru, dalam arti semangat baru ini ya pengembalian lagi ke konstitusi lama. Nah, dari pembahasannya sebenarnya, dari pembahasan soal panjang lebar di poin nomor 1 ini, saya nggak ketemu sama sekali soal pembahasan mengenai bentuk pemerintahan. Itu menurut saya di 1945, Undang-Undang UUD 1945 itu didasari pada perspektif krusial, pada titik pembahasan yang spesifik itu pada bentuk pemerintahan. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia di tahun itu, di 1945 sampai 49 kurang lebih, kalaupun asli range dalam timelinenya itu kita mengalami kerancuan atau lebih tepatnya itu hal yang belum definitif mengenai corak bentuk pemerintahan yang presidensial tapi bercorak parlemen juga. Begitupun juga pemahaman yang bahkan ada beberapa pendapat juga bahwa ya ini adalah parlementer mutlak, tapi saya lebih tarik mutlak itu di era RIS, Republik Indonesia Serikat, parlementer. Harusnya purnawirawan mereka ini, para alumni tentara itu membuat deskripsi lagi gitu untuk bagaimana menjelaskan poin-poin perspektif mereka mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang terkoreksi hari ini. Karena mau nggak mau, kalaupun memang terlaksanakan secara imajiner, kita anggap ini terlaksanakan, diiyakan dan harus mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus menghapus 4 amandemen plus juga harus membenahi cara berpikir politis konstitusional dari yang disesuaikan hari ini dari undang-undang asli, undang-undang UUD 1945 yang asli. Karena mau nggak mau banyak hal tentang kepastian. Pertama itu kekuasaan antara eksekutif dan legislatif itu belum ketemu titik yang pas itu, dan diakui memang pada saat itu dengan oleh Soekarno itu mengenai pandangan dia, kurang lebih bahasanya ini adalah langkah-langkah revolusioner yang kayaknya nanti itu akan kita rubah lagi. Artinya ada dinamika yang kita nanti akan sesuaikan dalam waktu singkat, kurang lebih seperti itu Soekarno pernah nyatakan. Nah, jadi purnawirawan, para alumni TNI harus membedah lebih luas lagi, lebih dalam lagi, apakah sudah bisa disesuaikan dalam konteks kontemporer, dalam pemahaman konstitusi hari ini, atau memang mutlak yang sisi mutlak dari 1945 itu, Undang-Undang UUD 1945 itu, UUD 45 itu belum kebentuk secara definitif
begitu bentuk pemerintahannya. Nah, nomor 2, ya ini poin 8 di 8 tuntutan para purnawirawan TNI itu bersoal pada pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden karena beberapa penilaian, yang salah satunya itu melalui putusan MK, yang artinya ada ketidakpuasan saat ini para jenderal itu yang dipimpin oleh Tri Sutrisno, para purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Tri Sutrisno, mantan wakil presiden kita, tidak merasa puas tentang putusan itu, dan hari ini mereka mau coba lebih serius lagi untuk menggebuk dalam tanda kutip konstelasi politik yang ada. Tapi uniknya ya, dan yang menjadi unik ya maksudnya, tidak ada namanya garis-garis besar yang kiranya itu memastikan dalam hal bukti gitu. Ya contoh dalam putusan, artinya kalau logika politik kita itu kan soal peraturan ya. Kalau seandainya Gibran itu dianggap ilegal, putusan MK itu dianggap tidak sah, maka dalam konteks aturan pemilu sepaket, Prabowo pun harus berhenti karena akan secara aturan, dalam perspektif aturan, Prabowo mengiyakan ilegal, hal yang ilegal untuk menjadi paket buat dia. Artinya Gibran ini ilegal yang ditarik oleh Prabowo. Nah, tentunya ini kan tegang sekali untuk proses dialognya, proses tawar menawar politiknya itu nanti akan terlaksana. Saya bisa bayangkan bagaimana riuhnya. Belum lagi bagaimana kekuatan Jokowi itu pastinya akan turun tangan untuk menengarai masalah ini. Tetap akan mempertahankan kekuasaannya Gibran. Tidak ada bukti juga. Kalaupun ditanya soal pembuktian, ya standar sekali yang ditawarkan oleh para purnawirawan, dan perlu penambahan terhadap penambahan bukan hanya bersifat opini ataupun argumentasi politik, tetapi juga pembuktian, termasuk juga pembuktian di soal etik Gibran di Fufufafa itu. Jadi soal kepastian sebenarnya dari 2 sampai 7 saya kira sudah cukup jelas untuk ini kan soal regulasi nomor 2 sampai 7 itu. Tapi kalau nomor 1 soal teori, soal konsep, dan nomor 8 ini soal bukti. Nah, jadi soal teori nomor 1 dan nomor 8 itu adalah bukti, itu harus benar-benar terlaksana diadakan oleh para penuntut gitu loh. Ya ini para purnawirawan, ratusan purnawirawan bahkan. Nah, saya kira memang mudah-mudahan video ini sampai ke para purnawirawan ataupun orang-orangnya yang kiranya itu nanti ada kepastian yang kita publik ini, masyarakat ini membaca tuntutan ini terangnya seperti apa begitu loh. Dan poin-poinnya itu pun jelas dalam artian di nomor 1 ya mengenai konsepnya atau secara teoritis konstitusinya itu akan diarahkan secara mutlak di 1945 asli, atau ada pembaharuan lagi dalam konteks konstitusi, entah mungkin secara redaksi harus diamandemen juga. Kalaupun memang diamandemen ya sekalian aja ada perubahan, ya sekalian aja adakan amandemen kelima. Terus juga nomor 8 Gibran, soal pemakzulan Gibran ini ya benar-benar harus tunjukkan buktinya. Kita masyarakat ini menyaksikan gitu loh, kita menginginkan siklus politik yang indah gitu, yang seksi. Nah, supaya kita juga sebagai masyarakat di bawah ini tidak merasa bahwa ini hanya sebatas wacana saja ataupun ya pola yang memang untuk menciptakan eskalasi politik saja. Tidak hanya seperti itu, tapi benar-benar real. Ini ada langkah-langkah politik untuk perbaikan negara. Saya kira itu aja dulu untuk 8 poinnya. Nanti saya tulis di deskripsi di bawah layar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.